Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua guys. Amin sekali lagi untuk itu ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Aduh, ini apa sih, mengganjal banget. Aku bikin ini di pantat. Tujuannya supaya lebih nyaman. Ternyata jadi nggak nyaman. Jadi disingkirkan saja. Apa kita taruh di sini ya? Soalnya ini sapi-sapi gitu guys. Lucu guys. Lucu-lucu dia guys. Lucu guys. Gini, cocok, cocok, cocok. Nggak usah ya. Makan tempat di sini aja deh. Oke, aman. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan, khusus untuk para kepoers atau yang suka stalking, yang suka intip-intip energi orang lain. Oke. Aku akan bacakan energi orang yang sedang kamu kepoin guys, dari Taurus sampai ke Pisces. Seperti biasa, aku akan pakai urutan yang biasa aku gunakan di channel Be Delightful, dimulai dari Earth Sign di Taurus dan akan diakhiri di Water Sign di Pisces ya guys. Jadi nanti ketika aku bilang Taurus, artinya orang yang kalian kepoin yang zodiaknya Taurus guys. Sementara kalian zodiaknya mah bisa apa aja ya. Kalau aku bilang misalnya Gemini, artinya yang kalian kepoin yang zodiaknya Gemini, yang mau kalian intip energinya yang berzodiak Gemini, zodiak kalian bisa apa saja, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya, oke? Selain itu, ini bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan orang yang sedang kamu kepoin. Bisa tentang karirnya, bisa tentang keuangannya, romansnya, atau persahabatannya, atau keluarganya, whatever. Just take how it resonate. Kamu kan langsung tahu saja gimana atau ke arah mana kira-kira readingan ini akan mengarah ya, jika memang readingan ini atau pesan ini untuk kamu, oke? Aku hanya akan ambil 1 kartu saja guys. Kenapa? Karena kepo berlama-lama gak bagus ya. Tapi walaupun 1 kartu saja, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Dan aku akan pakai deck secara bergantian. Begitu ganti elemen, maka aku akan ganti deck ya. Akan lebih bagus kalau kamu kepoin orang dari moonnya dulu, moon sign, dan kemudian dilanjutkan ke risingnya atau ascendant, dan yang terakhir baru kesannya. Jadi kalau kamu mau kepoin seseorang, bisa jadi kamu perlu melihat 3 zodiak ya guys, untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai keadaan dia di 1 minggu ke depan ya, supaya komplit yang kamu dapatkan. Karena kalau kepo itu jangan tanggung-tanggung. Oke. Tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan video extended ya, karena ini masuk dalam kategori mini video. Untuk kalian yang suka lompat-lompat, yang merasa waktu sangat berharga, silahkan cek di kotak deskripsi guys. Aku bikin zodiaknya dan kemudian timestampnya ya, jadi bisa langsung diklik di angkanya, di waktunya, supaya kamu bisa langsung mengarah ke zodiak tertentu. Karena aku tahu waktumu sangat berharga guys. Apalagi itu aja ya, kita akan segera mulai saja. Pakai yang ini dulu katanya. Dimulai yang pertama dari Earth Sign. Halo. Kerjasama kamu sangat dibutuhkan guys, dengan cara memfokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin ini, lalu sebutkan namanya di dalam hatimu ya. Earth Sign yang kepo sama Earth Sign. Kita mulai dari Taurus, silahkan. Dibayangkan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Oke, terima kasih Taurus, bekerja sama dengan baik aku lihat di sini. Sama kamu juga bekerja sama dengan baik. Oke Taurus, mari kita puaskan kekepoan mereka tentang kamu Taurus. Taurus, iya. Oh, cepat banget. Knight of Swords. Taurus marah guys. Knight of Swords ini energinya menyerang ya. Kayak mau mengungkapkan sesuatu tapi dengan emosi ya. Ini kayaknya udah dipendam-pendam deh ya. Untuk kamu yang lagi kepo sama Taurus ini, dia udah lama memendam ini, dan kemudian di 1 minggu ke depan kemungkinan akan meledak ya. Tapi nggak bakal meledak kalau kamu tidak memancing katanya. Itu barusan yang dikatakan ke aku, tidak akan meledak kalau kamu tidak memancing ya. Jadi ada yang sudah disimpan-simpan, ditahan-tahan oleh si Taurus ini, dan kemudian dia masih berusaha untuk
menjaga dirinya gitu ya, mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya. Tapi di 1 minggu ke depan gak akan bisa terkontrol lagi kalau kamu masih memancing-mancing katanya. Oke, Taurusnya mau marah ya guys. Dan ini Knight, hati-hati, kuat banget. Even dia tidak setinggi King begitu, tapi Knight ini akan selalu energinya keras, kuat, dan terburu-buru ya. Jangan dipancing katanya. Kalau tidak mau kena marah sama Taurus. Oke. Itu dia guys mengenai Taurus. Kita akan segera lanjutkan ke Earth sign berikutnya, ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui guys. Oke, The Eight of Cups, Virgo memutuskan untuk menjauh, meninggalkan sesuatu, atau melepaskan sesuatu, tidak peduli lagi pada sesuatu. Oke, orang yang kamu kepoin ini kemungkinan besar di 1 minggu ke depan akan lebih cuek, lebih diam, atau akan membuat keputusan besar yang berkaitan dengan releasing, melepaskan, menjauh, meninggalkan. The Eight of Cups ini embracing the unknown ya guys. Menjelang masuk ke dalam keadaan baru atau situasi baru dalam hidupnya, tapi dia nggak akan bisa masuk ke situ kalau dia tidak bergerak gitu. Dan kemudian Virgonya akan bergerak ya. Ketakutan, nggak pasti, insecure, tapi bergerak. Jadi banyak mungkin Virgo yang sedang kamu kepoin akan resign dari pekerjaannya guys, atau mungkin akan meninggalkan pasangannya. Serem banget ya. Ya karena memang kartu The Eight of Cups ini departure ya, berangkat, pergi. Energetically atau in 3D ya, secara tindakan atau secara energi. Bisa jadi mungkin masih ada di situ-situ saja, masih bisa terlihat gitu, tapi energetically sudah bergerak, sudah tidak peduli lagi, sudah tidak ada emotion lagi. The Eight of Cups. Agak-agak kejam, sedikit kejam aku rasa ya. Oke, itu dia untuk Virgo. Kita lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Mengenai Capricorn. Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Halo Capi. Males-malesan banget deh. Oke, The King of Wands di sini. Capricorn terlihat seperti memalingkan wajah guys. Dari yang awalnya melihat dan kemudian akan memalingkan wajah. Di beberapa waktu sebelumnya masih memberi perhatian. Di 1 minggu ke depan akan bodoh amat, gak peduli. Tapi King ini akan selalu duduk ya guys. Jadi secara fisik si Capricornnya akan ada di situ, akan masih terlihat olehmu, tapi dia sudah tidak melihatmu lagi. Kamu bisa melihat dia, tapi dia tidak mau melihatmu lagi. Itu yang aku rasakan dari The King of Wands di sini. Oke. Dan begitu dia memalingkan wajah darimu guys, banyak yang melirik dia. That's The King of Wands energy. Oke. Even dia tidak memberikan perhatian kepada orang-orang lain yang melirik dia, tapi dia banyak yang lirik begitu deh ya, banyak yang memperhatikan. King of Wands ini adalah raja yang paling karismatik ya, yang paling ganteng guys, yang paling cantik juga. Bisa jadikan dia ada di tubuh perempuan. Energi itu kan gak tergantung jenis kelamin, tapi yang pasti cuekin seseorang dari yang awalnya memberi perhatian, kemudian cuek, tidak pedulian lagi. Dan ada kesan kayak pengen dibujuk ya, pengen dikejar, pengen diaktifin begitu loh. Diaktifin itu dia pasif tapi pengen ada yang aktif begitu, pengen ada yang menunjukkan effort begitu deh ya, dengan cara menarik diri atau tidak memberi perhatian supaya diperhatikan. Oke. Itu dia untuk Earth sign guys. Kita akan segera teruskan ke Fire sign, dimulai dari Aries dulu ya. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aries. Iya. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan ya.
Halo, halo, halo. Apa itu guys? I don't know. Oh, the tower, the tower, the tower. Yang pasti The Tower itu nggak bakalan bikin orang ketawa-ketawa ya guys, nggak bakal bikin orang happy. The Tower ini akan selalu dianggap manusia tuh sebagai malapetaka begitu ya. Seperti ada bencana yang datang, bikin kaget, seperti petir di siang bolong. Mungkin ada informasi yang diterima oleh Eris, bagaikan mendengarkan petir di siang bolong, atau ada kejadian yang dihadapi oleh Eris dan itu bikin Erisnya sedih, bikin Erisnya takut, bikin Erisnya merasa dosaku apa gitu, kayak salahku apa sih, kenapa ini terjadi padaku gitu. Tapi yang jelas guys, menurut teorinya tarot, The Tower datang hanya untuk mereka yang berada di jalur yang salah ya. The Tower itu hanya datang untuk mengembalikan manusia ke jalur yang tepat. Even melalui kejadian yang menyakitkan atau malapetaka atau bencana, tapi intinya dia mau memperbaiki. Karena manusia berada di jalur yang salah atau melakukan kesalahan, maka The Tower datang. Karena universe sayang sama manusia, tidak ingin manusia selalu berada di jalur yang salah. Sudah diperingatkan berkali-kali tapi tidak mau bergerak atau pindah ke jalur yang tepat. Ya terpaksa dipindahkan secara paksa oleh universe. Begitulah pemahaman dari The Tower ya. Itu yang terjadi di 1 minggu ke depan untuk Aries kolektif yang sedang kalian kepoin ini, oke? Kita akan teruskan ke fire sign yang kedua, ada Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Leo. Oke. Halo Leo. Good morning beautiful. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo Leo. Oke, spirit baby. Oke. Ada the Three of Cups. Leo kayak lebih enjoy ke dirinya sendiri ya guys. The Three of Cups ini sebenarnya kartu happiness, gembira, senang, ada perayaan, celebration gitu. Tapi Leo hanya akan merayakan untuk dirinya sendiri. Aku tidak melihat ada rame-rame di sini. Biasanya kartu The Three of Cups kalau datang itu ada tiga cewek nari-nari ya. Itulah simbol dari kegembiraan yang dirayakan bersama, kayak mengundang orang datang ke rumah atau ngajak bestie nongkrong di cafe, tapi not related to emotion ya. Kebahagiaan atau kegembiraan The Three of Cups itu tidak ada kaitannya dengan romance gitu deh, bukan emotion, tidak ada kaitannya dengan romance. Dan The Three of Cups yang terlihat di sini tunggal. Ceweknya ini terlihat tunggal, jadi kayak bersulang untuk dirinya sendiri, say toast untuk dirinya sendiri, kayak treat themselves something, hanya untuk diri sendiri, merayakan sesuatu tapi untuk diri sendiri. Aku lihat di sini, dan ini kartu kebahagiaan ya guys. Ketika The Three of Cups datang, aku nggak bisa bilang ada kesedihan, ada penyesalan, ada ketakutan, nggak ada. The Three of Cups adalah kartu kegembiraan, tapi kegembiraan tersebut dirayakan sendiri, oke? Kasian banget ya Leo-nya. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang terakhir, ada Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Halo Sagittarius. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kalian ketahuin guys. Oke, Segi bum bum. Bukan? Oke. Sagittarius akan terlihat lebih pendiam di 1 minggu ke depan. Kamu akan bertanya-tanya mungkin dulunya rame, kok tiba-tiba sekarang jadi silent. Oke. Tapi diamnya Sagittarius itu bukan karena menghindari kamu. Aku nggak ngerasa begitu sih guys. Tapi there's so many things happen all at once di 1 minggu ke depan, dan Sagittarius itu kayak lagi memfokuskan diri untuk memilah-milah yang mana yang penting gitu guys, yang mana yang harus diduluankan, yang mana yang bisa dikesampingkan. Nah kalau kamu lagi kepoin Sagittarius dan kamu merasa dikesampingkan, berarti kamu nggak begitu penting.
Oke, karena High Priestess ini kan analytical thinking ya. Orang yang berpikir-pikir sambil duduk, tapi pikirannya itu bisa kemana-mana guys. Itulah yang terasa di Sagittarius. High Priestess tidak bicara, tidak ngomong. High Priestess tidak melakukan tindakan. High Priestess tidak mengajak orang ketemuan. High Priestess tidak balas-balas chat, tidak terima telepon. Kalaupun dipaksa balas chat atau terima telepon, dia itu akan seperti not available ya, seperti di awang-awang. Kamu akan bisa rasakan kenapa sih kok kesannya cuek banget begitu, tapi menurut dia ini penting, harus diberesin dulu ya. Di 1 minggu ke depan banyak hal yang harus diberesin, dan yang kurang-kurang penting akan dikesampingkan dulu katanya guys. Oke. Dan kamu salah satunya yang kurang penting. Kamu akan menyadari bahwa kamu kurang penting baginya. Oke, kita akan teruskan ke air sign ya. Fire sign sudah berakhir. Air sign yang pertama ada Libra. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Halo Libra. Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Katanya Libranya nggak mau ngomong banyak-banyak. Libra nggak mau ngomong guys, serius. Oh ini dia. Iya, emang lagi malas banget katanya lihat kamu. Libranya lagi malas banget lihat kamu. Dan kalau kamu tetap memaksa untuk ngomong sama dia, dia bisa galak loh guys ya. Jadi kamu mungkin akan dicuekin di 1 minggu ke depan, atau kamu ngerasa kayak ada sikap yang berubah dari si Libra ini. Just let it be guys, seminggu saja, mudah-mudahan sih ya, nggak berkepanjangan. Tapi the Queen of Swords ini orangnya pengen tidak diganggu. Jangan sampai lu ganggu gua, jangan sampai lu bikin gua pusing, jangan sampai lu bikin gua merasa nggak nyaman atau nggak tenang. Ya, kalau nggak gua bacok lu begitu ya, karena pedangnya ini kan mengarah. Ini simbol dari proteksi, melindungi. Oke, walaupun tangannya keluar dari pedang ini, ya even dia terlihat masih aware dengan situasi di depannya karena tangannya terangkat kan, tapi pedang ini membatasi. Ada batasan yang tidak boleh dilewati, yang tidak boleh dijebol. Oke, kalau dijebol, pedang ini akan mengayun. Ya, si Libra ini tidak akan segan-segan bersikap kasar atau bicara kasar ke kamu. Dan 1 minggu ke depan bukan waktu yang direkomendasikan untukmu untuk mengajak Libra ini ngomongin atau memikirkan yang ribet-ribet ya. Kayaknya pengen menenangkan diri deh guys, oke? Oke, mudah-mudahan Libranya bisa segera tenang ya. Kita akan teruskan guys ke air sign berikutnya ada Geminul, Gemini. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Gemini. Oke. Iya. Oh, the Two of Cups. The Two of Cups ini harapan menjadi kenyataan ya. Kalau kamu lagi merindukan seorang Gemini dan bertanya-tanya apakah dia rindu padaku, yes, dia rindu pada kamu. Kalau kamu saat ini lagi kesal sama Gemini dan bertanya-tanya apakah dia lagi kesal sama aku, yes, dia lagi kesal sama kamu juga. Karena The Two of Cups ini mirroring ya, reciprocally, berbalasan. Seperti apa yang kamu rasakan ke si Gemini, seperti itu yang dirasakan Gemini ke kamu saat ini ya. Karena ini general reading guys, banyak yang dengar, situasi akan berbeda-beda di tiap-tiap orang. Oke. Kalau saat ini Gemini yang kamu fokuskan atau yang sedang kamu kepoin adalah sahabat misalnya, atau teman kamu atau anggota keluargamu begitu, dan kamu bertanya-tanya kira-kira gimana ya keadaan si Gemini, lihat aja keadaan dirimu ya, kalian sedang saling bercermin, aku lihat saat ini satu sama lain. Kalau yang kamu galau, dia pun galau ya. Oke, The Two of Cups ini bisa juga artinya harapan menjadi kenyataan ya, yang diinginkan terwujud di 1 minggu ke depan. Ada yang mau dilakukan dan kemudian terrealisasi, ada yang ditunggu, yang ditunggu datang. Itulah pemahaman The Two of Cups. Ini kartu bagus sebenarnya guys ya, ini kartu bagus. Tapi yang aku rasakan sih lebih dominan itu ke arah kayak apa? Kayak energi yang berbalasan. Energi yang berbalasan.
Jadi kalau kamu misalnya sayang banget sama seorang Gemini, kamu pengen tahu Gemini ini sayang nggak sama aku ya, dia sayang sama kamu, begitu ya. Cara melihat atau cara membaca the Two of Cups, oke? Oke, kita akan teruskan ke air sign yang terakhir guys, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective. Yang lagi kepo sama Aquarian, halo Aquarius. Iya. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui guys. Aquarius. Oke. The Four of Pentacles. Oke, Aquariusnya lagi nggak pengen mengganggu orang dan nggak pengen diganggu orang, begitu yang aku tangkap dari Four of Pentacles ini. Saving money maybe, ya mungkin akan lebih fokus menabung di 1 minggu ke depan. Kayak ada yang mau dibeli oleh Aquarius ini, atau kayak ada yang harus dipersiapkan oleh Aquarius ini berkaitan dengan Pentacles ya guys, uang. Dan kemudian dia tuh kayak bikin plan atau janji bahwa 1 minggu ini aku akan strict sekali soal budget. Begitulah the Four of Pentacles, oke? Four of Pentacles ini bisa juga greedy, serakah, rakus. Oke, dan lebih mementingkan diri sendiri ya. Makanya kartu Four of Pentacles adalah kartu egois sebenarnya guys. Dan terlihat memang Aquariusnya itu tidak mau peduli ke yang lain dan lebih memikirkan dirinya saja ya, the Four of Pentacles, which is good sebenarnya. Tapi sering sekali Four of Pentacles ini bagi orang lain akan yang berurusan sama dia ya, sama si Aquariusnya gitu, itu kayak merugikan. Tapi sebenarnya nggak dirugikan ya, nggak dirugikan. Dia tidak mengambil apapun guys, cuman menghalangi sesuatu keluar begitu. Jadi kalau mungkin kamu sedang menunggu sesuatu dari Aquarius misalnya, kayak ada yang kamu harapkan, itu tidak akan diberikan ya di 1 minggu ke depan guys. Kalau kamu menunggu dia ngechat kamu, dia nggak akan chat kamu. Kalau kamu menunggu dia duluan mendatangi kamu, dia tidak akan mendatangi kamu. Four of Pentacles ini duduk ya, ini pasif, tidak melakukan apapun dan save everything for themselves. Oke. Berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita akan segera lanjutkan ke elemen yang terakhir, ada water sign. Kita mulai dari hampir salah Cancerian ya. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Kenapa tadi aku hampir bilang itu ya? Bodoh amat deh. Dan sebutkan namanya satu kali di dalam hati ya untuk Cancer. Halo. Call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang sedang ingin tahu keadaan Cancerian kolektif di 7 hari ke depan. Terima kasih. Cancer, Cancer sedang tidak baik-baik saja. The Strength datang ya guys. Ketika The Strength datang artinya ada yang lemah ya, ada yang sudah mentok, batas kekuatannya itu udah di dasar guys, empty, kosong. Dan kemudian The Strength datang untuk menguatkan kembali. Kartu Major Arcana ini universe yang kasih kekuatan untuk Cancer ini supaya Cancer ini mampu bertahan ya, sampai di titik terendah aku lihat di 1 minggu ke depan ya, dalam sebuah cycle tentunya. Setiap kali kita merasa kita berada di titik terendah guys, itu belum titik terendah, percaya deh. Selama kamu masih bernapas, kita semua masih bernapas, kita akan menemukan titik terendah berikutnya di dalam hidup kita ya toh. Dan kemudian dalam satu siklus ini pun Cancer akan merasa inilah titik terendahnya. Karena itulah universe mengirimkan The Strange untuk menguatkan si Cancer ini. Dan Cancer menyambut The Strange ini. Cancer akan bersemangat, Cancer akan mencoba bangkit, Cancer akan bertahan, Cancer akan mengafirmasi hal-hal positif dalam dirinya. Dia akan menggunakan atau memanfaatkan kartu The Strange ini dengan sebaik-baiknya. Lihat ini ya. Beberapa di antara Cancer mungkin akan membuat atau menjinakkan The Beast. Bisa jadi internal dari dalam dirinya. The Beast itu guys yang galak-galak, yang ganas-ganas ya, atau yang menyeramkan. Banyak sisi gelap dalam hidup manusia, dalam hidup kita, dalam hidupku juga. Dan kemudian ketika The Strange ini datang, aku seperti melihat tame The Beast.
Jadi kalau misalnya Cancer ini takut banget, itulah sisi gelapnya gitu ya, insecure selalu, dan dia akan menaklukkan itu di 1 minggu ke depan dengan kartu The Strength ini. Kenapa harus takut? Kan ada begini, kan begini, kan bisa begono. Kenapa harus takut? Dia akan berpikir begitu ya, positif dan mengafirmasi hal-hal positif. Aku lihat Cancer akan doing spiritual things related to positivity, and I love it very much. Tolong sampaikan salamku pada Cancer yang kalian kepoin. Oke. Kita akan segera teruskan ya ke water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Itu Scorpio yang menggonggong guys. Namanya Bonbon, oke. Dia tahu dia mau di reading. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kalian ketahui guys di 7 hari ke depan. Halo Scorpio. The Page of Cups. Kayaknya Scorpio akan meragukan sesuatu deh ya. Awalnya yakin gitu, perasaan yang kuat mungkin, atau motivasi yang bagus di awal-awal, tapi di 1 minggu ke depan akan drop banget guys. Aku D dan R itu agak sulit bilangnya. Drop ya gitulah guys, karena kebiasaan di Eropa. Sorry, bercanda loh Scorpio. Jadi sesuatu yang diyakini kemudian di 1 minggu ke depan jadi agak mulai meragu begitu ya. Sesuatu yang pasti baginya gitu, atau dianggap dia pasti, di 1 minggu ke depan meragu, tapi masih ada. Cuman dropnya itu drastis banget, drastis. Aduh, kenapa sih harus menggunakan kedua kata itu berbarengan? Dropnya itu drastis banget begitu. Dan this is the dark side. Ini kartunya vice versa guys. Ini kartu tegaknya, ini kartu reverse-nya. Tapi sebenarnya tidak ada yang reverse di sini, oke? Datangnya begini aja, dan ini sisi gelapnya begitu. Jadi kayak enjoy something even dia itu meragu ya. Dia tuh kayak let's see, kita tunggu aja bentar gimana gitu, tapi tetap udah mulai drop secara drastis, oke. Kita segera lanjut ke water sign yang terakhir, ada Pisces. Halo. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Jangan begitu dong Pisces. For kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Ini ada sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Halo Pisces, yes. Banyak guys, rame. Gak keluar, hanya ngeflip. Kita lihat ya apa. The Five of Cups, Pisces kecewa. Five of Cups itu artinya harapan tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi tidak kita ambil. Kamu lihat sendiri tadi ya, silakan di rewind video ini. Dia gini guys, datangnya tap ya. Jadi Piscesnya ini kayak menyembunyikan kekecewaan dari seseorang. Oke, dia kecewa banget gitu, bingit banget gitu ke seseorang, tapi disembunyikan. Atau ada situasi yang membuat dia kecewa tapi dia tidak mau membahasnya itu ya. Tapi kita tidak akan ambil itu, aku ambil kartu yang lain ya, yang akan nembak. Oke, Pisces. Bukan juga. Kenapa begitu sih, banyak banget. Ini The Nine of Pentacles. Oke, emotionally independent ya, kayak nggak mau diganggu siapapun dan tidak mau mengganggu siapapun. That's the Nine of Pentacles. Dan ini dalam hal duniawi guys ya. Jadi Piscesnya mungkin akan kelihatan lebih cuek, baik ke pekerjaannya, ke sahabat-sahabatnya, ke temannya, ke keluarganya begitu. Lebih banyak menyendiri, dan menyendirinya si Pisces ini akan bikin dia senang gitu guys. Dan Nine of Pentacles ini bisa jadi agak pelit juga di 1 minggu ke depan. Kalau awalnya Pisces mah pelit guys. Aslinya kan Pisces emang pelit. Ya pasti banyak yang marah deh. Enggak dong. Awalnya mungkin kalau kamu ngerasa si Pisces ini royal begitu ya, kok belakangan jadi pelit, kok ke depan ini jadi pelit, itu 1 minggu ke depan pelit. Itu biasa ya guys, ketika kita dapat energi Nine of Pentacles ya. Nggak pengen ribet dengan urusan duniawi orang, dan nggak pengen orang lain mengetahui atau ribet dengan urusan pribadi, urusan duniawinya ya. Lebih ke arah seperti aku ngeliat ada katak, dan kemudian katak itu masuk ke dalam sebuah kayak apa ya guys, kayak bukan tempurung, tapi kayak ada cekungan. Dia masuk ke situ kayak sembunyi.
sembunyi, menyembunyikan diri, tapi basicnya adalah kekecewaan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai Pisces. Dan dengan berakhirnya readingan untuk Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini. Tidak perlu banyak-banyak, segitu saja sudah cukup ya. Nanti kamu malah banyak pikiran kalau tahu terlalu banyak tentang orang yang kamu kepoin atau yang kamu stalking ini. Oke, whatever, apapun itu, mudah-mudahan yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian ya guys. Thank you very much. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya. Dadah guys.